Baby, you and me are a twist of fantasy. We'll go up and take a seat. Hold on tight. Situation critical, it's heavy. Million blocks of obstacles, you help me. Nah, jadi teman-teman, apa itu pengelolaan pendidikan? Jadi, pengelolaan pendidikan adalah proses mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Maksudnya dari secara efektif dan efisien itu apa sih? Oke, sini aku kasih tahu ya. Nah, dari cara efektif yaitu ada tujuan pendidikan benar-benar tercapai. Contohnya, siswa paham materi pelajaran, nilai dan kemampuan siswa meningkat, sikap dan karakter siswa berkembang. Jadi, bukan cuma belajar, tapi hasil belajarnya yang nyata. Oke, kalau dari efisien itu adalah tujuan itu dicapai dengan cara yang tepat dan tidak boros. Contohnya, waktu belajar tidak terbuang sia-sia, dan sekolah digunakan sesuai kebutuhan. Tenaga guru dan fasilitas dimanfaatkan maksimal. Jadi, pengelolaan ini mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, seperti tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, serta pembiayaan. Pengelola pendidikan bertujuan agar kegiatan belajar mengajar belajar tertib, terarah, dan menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Contohnya seperti kepala sekolah mengatur jadwal pelajaran, membagi tugas guru, mengelola anggaran sekolah, dan memastikan kegiatan belajar sesuai rencana. Oke, jadi itu ya pengertian dari pengelolaan pendidikan teman-teman. Nah, jadi aku mau lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, ayo kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan. Nah, apa aja sih fungsi-fungsinya? Ini aku kasih tahu ya. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan menentukan tujuan pendidikan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapainya. Contoh, sekolah menyusun program sekolah kerja tahunan seperti target kelulusan, kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan prestasi siswa. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap pihak sekolah. Contoh, kepala sekolah menunjuk wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan staf tata usaha sesuai dengan tugas masing-masing. Yaitu yang ketiga, pelaksanaan atau executing. Pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan rencana yang telah dibuat agar tujuan pendidikan tercapai. Contohnya, guru melaksanakan proses belajar mengajar di kelas sesuai kurikulum dan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling, yaitu pengawasan adalah kegiatan memantau dan menilai apakah pelaksanaan pendidikan sudah sesuai dengan rencana. Contohnya, kepala sekolah melakukan supervisi kelas untuk melihat kinerja guru dan hasil belajar siswa. Oke, itu saja ya. Itu fungsi-fungsinya dari pengelolaan pendidikan. Oke, itu ya fungsi-fungsinya dari pengelolaan pendidikan. Nah, teman-teman, lanjut ya kita bahas ke prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Apa saja sih prinsipnya? Oke, yang pertama adalah prinsip aktivitas. Ada yang tahu? Gak tahu ya? Oke, aku kasih tahu ya. Yaitu, pengelolaan pendidikan harus berorientasi pada pencapaian tujuan. Contohnya, program pembelajaran difokuskan pada peningkatan pemahaman siswa, bukan hanya mengajar penjelasan dari materi. Yang kedua, prinsip efisiensi. Pengelolaan pendidikan harus menggunakan sumber daya secara hemat dan tepat. Contohnya, penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan utama sekolah, seperti buku dan alat pembelajaran. Yang ketiga, prinsip kerjasama, yaitu pengelolaan pendidikan memerlukan kerjasama antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Contohnya, sekolah memberikan komite sekolah dan orang tua dalam kegiatan pendidikan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, ada prinsip transportasi, yaitu setiap kegiatan dan penggunaan dana pendidikan harus terbuka dan dapat diketahui oleh pihak terkait. Contohnya, sekolah mengumumkan laporan penggunaan dana kepada orang tua dan komite sekolah. Yang kelima, ada prinsip berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Contohnya, evaluasi pembelajaran dilakukan setiap semester untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang ini ada juga landasan pengelolaan pendidikan. Nah, apa aja sih landasan-landasannya?
Oke, mari kita bahas. Yang pertama, landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis? Tahu? Nggak tahu. Oke, aku jelasin ya. Jadi, landasan filosofis adalah pengelolaan pendidikan berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pendidikan nasional. Contohnya, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia beriman, berakhlak, dan berilmu. Yang kedua, landasan yuridis, yaitu pengelolaan pendidikan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Contoh, pelaksanaan pendidikan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, landasan psikologis, yaitu pengelolaan pendidikan harus memperhatikan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Contohnya, metode pembelajaran disesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa. Yang keempat adalah landasan sosiologis. Apa sih? Pengelolaan pendidikan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya, sekolah kejujuran membuka jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di daerah setempat. Nah, teman-teman, ayo kita pembahasan berikutnya, yaitu ada tujuan pengelolaan pendidikan. Ya pasti ada dong, dari setiap pembahasan itu ada tujuan. Ya nggak mungkin dong nggak ada, ya kan? Ya dong. Jadi tujuannya adalah pengelolaan pendidikan dilakukan bukan sekedar mengatur kegiatan sekolah, tapi memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Antara lain, meningkatkan mutu pendidikan dengan pengelolaan yang baik. Nah, proses pembelajaran menjadi lebih terencana sehingga hasil belajar siswa meningkat. Nah, menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan pendidikan. Semua kegiatan sekolah berjalan sesuai aturan, jadwal, dan tanggung jawab masing-masing. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan dana sekolah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan membantu membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berkarakter. Contohnya, sekolah yang memiliki sistem pengelolaan baik biasa memiliki administrasi rapi, guru disiplin, dan prestasi siswa stabil. Nah, jadi teman-teman, ini adalah pembahasan aku yang terakhir untuk pengelolaan pendidikan. Sedih deh udah terakhir, oke, tapi nggak apa-apa ya. Nah, jadi pastinya dalam pengelolaan pendidikan pastinya ada hambatan kan? Ya dong, pasti dong ada, pasti dong, ya kan, nggak mungkin nggak ada. Jadi hambatan dalam pengelolaan pendidikan yaitu dalam praktiknya pengelolaan pendidikan saling menghadapi hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidikan profesional, keterbatasan anggaran, kurangnya kerjasama antar pihak. Contoh, sekolah di daerah terpencil sering mengalami kekurangan fasilitas dan guru. Oke deh teman-teman, segitu aja ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Yorobun. Annyeong.